Update korupsi Pertamina, Kejagung geledah rumah saudagar minyak. Siasat kotor Maya Kusmaya, oplos Pertalite jadi Pertamax. Terbongkar lokasi pengoplosan. Kejagung wajib periksa Ahok. Bongkar praktek kotor tata kelola minyak Pertamina. Karen bongkar dalang korupsi Pertamina. Seret nama Jokowi. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Di laman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kejaksaan Agung menyita dokumen hingga sejumlah uang saat menggeledah rumah saudagar minyak Muhammad Riza Khalid terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero yang menjerat anaknya Muhammad Keri Adrianto Riza. Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita dokumen hingga sejumlah uang saat menggeledah rumah saudagar minyak Muhammad Riza Khalid terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero yang menjerat anaknya Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR. Penggeledahan di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru itu dilakukan pada Selasa 25 Februari. Selain itu, pada hari yang sama Kejagung juga menggeledah Plaza Asia. Sementara dalam penggeledahan di Plaza Asia, Kejagung menyita 4 kardus berisi surat-surat atau dokumen. Harli menyebut pihaknya bakal melakukan analisis terhadap sejumlah temuan dokumen dalam penggeledahan itu. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka yang terdiri dari 4 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Salah satunya yakni Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merah. Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah. Kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun rupiah. Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun rupiah. Kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar 126 triliun rupiah.
dan kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung mencium siasat licik, Maya Kusmaya, oplos Pertalite jadi Pertamax, dan juga oplos premium jadi Pertamax. Maya Kusmaya kong kali kong dengan Edward Corney, oplos premium jadi Pertamax atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Riza Siahaan. Aparat penegak hukum Kejaksaan Agung atau Kejagung mencium siasat licik Maya Kusmaya, oplos Pertalite jadi Pertamax, dan juga oplos premium jadi Pertamax. Jabatan Maya Kusmaya adalah sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Maya Kusmaya kong kali kong dengan Edward Corney, oplos premium jadi Pertamax atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Riza Siahaan. Sedangkan sosok Edward Corney adalah menjabat sebagai Vice President atau VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Sekedar diketahui, bahan bakar minyak atau BBM jenis premium merupakan bahan bakar memiliki RON 88, Pertamax RON 92. Sebelumnya, kerap dikabarkan Pertamina hanya oplos Pertalite jadi Pertamax. Lantas, di mana Maya Kusmaya dan Edward Corney oplos premium jadi Pertamax? Menurut keterangan dari penyidik Kejagung, kedua petinggi PT Pertamina Patraniaga itu oplos premium jadi Pertamax di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak. Seperti diketahui sebelumnya, PT Orbit Terminal Merak merupakan perusahaan milik anak Raja Minyak Riza Khalid, yaitu Muhammad Keri Ardianto Riza. Di perusahaan itu, Keri menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadan Judo atau GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Penyidik Kejagung telah menetapkan Maya Kusmaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak dan produksi kilang yang terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kerjasama atau KKS pada 2018 hingga 2023. Kejagung menetapkan Maya sebagai tersangka pada Rabu 26 Februari 2025 malam. Dia setelah dijemput paksa oleh penyidik Kejagung karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Kohar menjelaskan penetapan Maya Kusmaya sebagai tersangka korupsi Pertamina dilakukan bersamaan dengan Edward Corney. Maya dan Edward ditetapkan sebagai tersangka karena tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai saksi di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 26 Februari 2025 untuk kepentingan pemeriksaan. Kasus dugaan korupsi di Pertamina ini menyebabkan total kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Namun, para tersangka bersiasat licik dengan sengaja menurunkan produksi kilang
dan produksi minyak mentah dalam negeri KKKS ditolak. PT Kilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga mengimpor produk kilang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tetapi, harga pembelian impor lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri. Dalam pengadaan produk kilang lewat PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Pertamina melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal, sebenarnya produk yang dibeli adalah BBM dengan RON 90 atau yang lebih rendah. RON 90 tersebut kemudian di-blending atau dioplos di storage atau depo supaya RON 92. Perbuatan ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Maya dan Edward mengungkapkan hal tersebut kepada penyidik Kejagung ketika diperiksa pada Rabu 26 Februari 2025 usai ditangkap paksa. Kohar mengatakan kedua tersangka dengan persetujuan tersangka Rifa melakukan pembelian RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga RON 92. Perbuatan tersebut membuat pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Maya juga memberikan perintah atau persetujuan kepada Edward untuk menjalankan blending produk kilang pada jenis RON 88 atau premium dengan RON 92 supaya menghasilkan RON 92. Proses pengoplosan dilakukan di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak milik Muhammad Keri Ardianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadan Judo atau GRJ selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Keri dan Gading telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Pertamina pada Senin 24 Februari 2025. Setelah proses pengoplosan selesai, BBM dijual kepada masyarakat seharga RON 92. Pernyataan ex-komisaris utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok siap diperiksa Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan korupsi tata kelola minyak mentah atau crude oil. Pernyataan ex-komisaris utama atau Komut PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok siap diperiksa Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk membongkar dugaan korupsi tata kelola minyak mentah atau crude oil perlu direalisasikan. Pemanggilan Ahok, kata dia, sangatlah penting bukan saja lantaran posisinya sebagai mantan Komut Pertamina, namun terkait desakan publik yang sangat kuat agar Ahok diminta pertanggungjawaban ketika menjadi Komut Pertamina. Selama menjabat Komut Pertamina, kata Yusri, kinerja Ahok sebagai Komut Pertamina tidak ada masalah. Setidaknya ada 50 surat resmi CERI dan pesan lewat WhatsApp yang disampaikan ke Ahok terkait temuan dugaan penyimpangan proses bisnis di Pertamina Group cepat direspon. Selama menjalankan tugas sebagai Komut Pertamina periode 2014 hingga 2024, kata Yusri, kinerja Ahok cukup baik, di mana Ahok ingin seluruh proses bisnis Pertamina dijalankan dengan transparansi dan akuntabel. Namun, kebijakan Ahok itu tidak bisa jalan
diduga karena berlawanan dengan Kementerian BUMN. Salah satu informasi penting yang perlu dibuka Ahok, lanjut Yusri, terkait pertemuan di kediaman pengusaha nasional RG sekitar 2022 hingga 2023. Dalam pertemuan itu, hadir utusan khusus dari kementerian yang meminta Ahok tutup mata terhadap proses bisnis pengadaan minyak mentah dan BBM di Pertamina, di mana Ahok menolak mentah-mentah perintah tersebut. Sebelumnya, Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar menegaskan, siapapun yang dianggap mengetahui maupun terlibat dalam kasus tersebut akan diperiksa Kejagung. Pernyataan ini berlaku untuk siapapun, termasuk Ahok yang mantan Komut Pertamina. Ahok pun tak gentar, meski panggilan belum datang, dia sudah menantang. Ketua Bidang Perekonomian PDIP ini mengaku senang jika diminta untuk memberi keterangan terhadap kasus tersebut. Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, menyampaikan pernyataan mengejutkan yang menyebut bahwa kasus korupsi yang melibatkannya terjadi atas perintah mantan Presiden Joko Widodo. Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, menyampaikan pernyataan mengejutkan yang menyebut bahwa kasus korupsi yang melibatkannya terjadi atas perintah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah cuitan yang diunggah akun Twitter @boediantar4, Karen dikabarkan menyebut Jokowi sebagai dalang di balik kasus korupsi di Pertamina. Tidak hanya itu, akun tersebut juga menuduh bahwa total korupsi yang diduga melibatkan Jokowi mencapai lebih dari 1.600 triliun rupiah. Dugaan tersebut meliputi korupsi di Pertamina, sektor tambang, proyek-proyek, dan izin-izin terkait. Salah satu komentar netizen di media sosial berbunyi, "Kalau memang benar, ini harus diusut tuntas. Tidak ada yang boleh kebal hukum." Netizen lain menambahkan, harus ada bukti konkret. Tuduhan seperti ini tidak bisa hanya berdasarkan opini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo maupun Karen Agustiawan mengenai tuduhan yang beredar. Dilansir dari Tempo, surat terbuka Karen ke Jokowi itu berupa penjelasan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya saat menjabat sebagai Dirut Pertamina. Berikut poin-poin surat terbuka Karen kepada Jokowi. Prihatin penegakan hukum di Indonesia. Dalam surat tertanggal Senin 25 September 2023, Karen mengawali surat terbukanya dengan menyatakan keprihatinannya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Kaget dijadikan tersangka. Dalam surat terbuka yang juga diterima Tempo itu, Karen mengaku kaget ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 8 Juni 2022
dan ditahan pada Selasa 19 September 2023. Soal penandatanganan kontrak LNG, Karen menyatakan dijadikan tersangka karena menandatangani kontrak pengadaan liquefied natural gas atau LNG dari Sabine Pass dan Corpus Christi Liquefaction atau CCL yang dilakukan oleh Pertamina pada 2013 dan 2014. Kontrak itu mengatur soal pengiriman LNG pada 2019 hingga 2040. Padahal menurut dia, kedua kontrak tersebut telah dibatalkan dengan perjanjian baru yang ditandatangani pada 20 Maret 2015. Bantah Pertamina merugi. Karen mempertanyakan jika kontrak itu dinilai KPK merugikan Pertamina hingga 140 juta dolar Amerika atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Yusuf Kala jadi saksi meringankan kasus ex-dirut Pertamina. Ketahui pula soal saksi memberatkan berdasar KUHP. Pasalnya, menurut dia, pada 2019 Pertamina malah untung sebesar 2,2 juta dolar Amerika dari penjualan LNG tersebut. Singgung pandemi COVID-19. Terkait kerugian Pertamina pada 2021-2022, Karen menyatakan hal itu tak lepas dari pandemi COVID-19 yang membuat harga pasaran LNG anjlok. Akan tetapi, lanjut Karen, Pertamina kembali untung dengan berakhirnya masa pandemi plus krisis pasokan gas di Eropa akibat perang Rusia dan Ukraina. Kedua hal itu, lanjut Karen, menyebabkan harga LNG naik 3-5 kali lipat dari harga dalam kontrak Pertamina. Kontrak penjualan LNG hingga 2025. Selain itu, Karen menyatakan bahwa Pertamina kini telah mengantongi kontrak penjualan LNG tersebut hingga 2025. Bahkan, perusahaan minyak plat merah itu tengah melakukan penjualan untuk periode 2026-2030 dengan harga jual di atas harga pembelian. Karena itu, dia menilai kontrak jangka panjang itu merupakan harta karun yang tak disadari oleh aparat hukum negara. Dia khawatir proses hukum yang tengah dia jalani saat ini justru akan membuat Pertamina kehilangan harta karun. Pasalnya, menurut dia, dalam kontrak itu terdapat ketentuan pihak Corpus Christi bisa membatalkan kontrak secara sepihak jika Pertamina dianggap melanggar undang-undang. Jika kontrak itu dibatalkan oleh Corpus Christi, Karen menyatakan Pertamina justru berpotensi merugi sebesar 127 juta dolar Amerika. Nilai itu bahkan bisa bertambah jika pihak pembeli mengajukan klaim terhadap Pertamina. Harapan Karen ke Jokowi. Karena itu, Karen meminta Presiden Jokowi untuk memastikan agar proses hukum yang sedang dia jalani sesuai dengan sistem penegakan hukum yang benar. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan.
dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.